Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan harian kita pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Kebencian atau rasa benci yang berkepanjangan yang tidak diolah akan membawa seseorang pada penolakan. Kebencian dan penolakan ini juga kemudian bisa sampai membutakan hati dan menghilangkan akal sehat. Dan orang yang membenci dan menolak itu bisa juga sampai merencanakan hal-hal jahat yang di luar akal sehat. Situasi ini bisa kita renungkan dengan membaca dan merenungkan bacaan-bacaan atau sabda Tuhan yang ditawarkan untuk kita hari ini. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang relasi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf sebagai seorang anak bungsu memperoleh kasih yang lebih dari sang ayah. Melihat itu, saudara-saudaranya tidak setuju. Mereka membenci. Kemudian mereka bahkan menolak Yusuf. Kondisi itu berlangsung dalam waktu yang lama. Dan karena tidak diolah, saudara-saudara Yusuf juga sampai pada penolakan yang sungguh-sungguh, bahwa mereka merencanakan hal-hal jahat supaya Yusuf tidak lagi berada bersama mereka. Pertama, mereka merencanakan bahwa Yusuf harus dibunuh. Kemudian ada pertimbangan lain, mereka kemudian membuangnya ke dalam sumur. Itu juga adalah niat jahat. Proses selanjutnya mereka berpikir juga, namun isinya tetap hal jahat, bahwa Yusuf akan mereka ambil dari sumur itu dan menjualnya kepada orang Ismail. Semua itu terjadi dan mereka lakukan karena para saudara Yusuf membenci dan menolak Yusuf. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang tuan pemilik kebun anggur dan para penggarap yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Pemilik kebun anggur menyewakan kebunnya kepada para penggarap dan dia pergi ke negeri lain. Ketika musim panen hampir tiba, tuan pemilik kebun anggur itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil bagiannya dari para penggarap itu. Namun, para penggarap menolak. Mereka mengusir dan memukul para utusan. Hingga akhirnya sang tuan menyuruh anaknya sendiri untuk mengambil haknya. Ketika sang anak datang, mereka tahu bahwa dia adalah ahli waris. Maka mereka membunuh sang anak. Perumpamaan ini diungkapkan Yesus kepada tua-tua orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Dan selanjutnya Yesus bertanya, kalau sang tuan tanah datang, apakah yang akan dilakukan kepada para penggarap itu? Jawab tua-tua orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sang tuan tanah akan mengusir para penggarap itu dan mengganti mereka dengan penggarap lain. Jawaban itu menjadi jawaban yang baik bagi Yesus untuk menyampaikan maksud yang sesungguhnya. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan itu ditujukan kepada mereka, yakni tua-tua orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang tetap menolak kehadiran Yesus. Allah Bapa telah mengutus Yesus ke tengah-tengah mereka. Namun karena kebencian mereka menolak Yesus. Oleh karena itu, seperti para penggarap yang diusir dan diganti kepada penggarap lain. Oleh karena itu, Yesus juga akan memindahkan karya penyelamatannya dari tengah-tengah tua-tua orang Yahudi dan orang-orang Farisi.
Yesus akan melanjutkan pewartaannya dan menganugerahkan berkat-berkat Allah kepada orang-orang yang mau menerima kehadirannya. Mendengar situasi dan ungkapan itu, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat marah dan akhirnya berencana membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semuanya itu niat-niat jahat itu terjadi karena rasa benci dan penolakan. Maka permenungannya untuk kita secara sederhana kita bisa merenungkan bahwa kita harus mengolah rasa benci yang ada dalam hati kita. Jangan sampai rasa benci itu menempatkan kita menjadi pribadi yang menolak banyak hal, yang menolak kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai penolakan kita arahkan juga akan kehadiran Yesus sendiri. Jangan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya berkat yang diarahkan Allah kepada kita tidak dipindahkan kepada yang lain. Marilah menjadi saudara, pembawa damai, dan bukan penebar kebencian dan penolakan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.